podcast PPA Lovers. Jumpa lagi di acara harian podcast PPA dengan seri Tokoh Alkitab. Untuk sebelumnya, Miss Martha sudah berbagi tentang kisah Esther. Dan di dalam kisah Esther itu sendiri, ada satu tokoh yang saat ini Miss akan bagikan dengan podcast PPA Lovers dimanapun berada, yaitu tentang seorang tokoh yang bernama Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah paman dari Ratu Esther sendiri. Mordekai yang menjadi pengasuh yang membesarkan Ratu Esther, karena Ratu Esther tidak beribu berbapa lagi ditulis dalam Alkitab. Nah, dalam kitab Esther, peran Mordekai itu begitu besar ya, begitu banyak, baik itu untuk kehidupan Esther sendiri dan juga untuk bangsa Yahudi Israel. Nah, jadi Mordekai ini adalah seorang penjaga gerbang istana yang sebelumnya itu pernah menggagalkan rencana pemberontakan atau pembunuhan raja yang dipimpin oleh Bigthan dan Teres. Nah, dua orang ini berencana untuk membunuh raja dan dibatalkan oleh Mordekai. Namun Mordekai tidak mendapat penghargaan khusus dari raja. Hal itu terlewatkan begitu saja. Setelah kejadian itu, raja mengangkat Haman ya menjadi pembesar di hadapan baginda raja. Nah, Haman ini begitu sangat dihormati oleh seluruh pegawai istana. Nah, namun Mordekai tidak ikut tunduk, dalam arti saat itu Haman meminta semua orang itu harus sujud tunduk kepada Haman. Nah, Mordekai tidak tunduk ya, dalam arti dia menghormati secara wajar. Kalau untuk tunduk kepada manusia, Mordekai tidak mau seperti itu ya, dan itu membuat hati Haman sangat panas. Haman menjadi sangat geram dan berniat ingin membunuh Mordekai. Namun Haman merasa sangat kecil untuk membunuh Mordekai seorang diri. Jadi dia membuat satu rencana yang besar. Bukan hanya Mordekai yang dia rencanakan untuk dibunuh, tapi seluruh bangsa Israel. Nah, kemudian hal itu diketahui oleh Mordekai setelah Haman meminta persetujuan raja untuk menumpas bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasuerus saat itu. Kemudian sampailah berita ini dengan surat-surat yang dikirimkan oleh pasukan Haman kepada seluruh kerajaan Ahasuerus, dan Mordekai sangat sedih seperti itu ya. Kemudian Mordekai memberitahu Esther karena Esther sudah menduduki posisi sebagai ratu di istana. Mordekai memberitahu Esther melalui perantara surat, dan itu membuat Esther menjadi gelisah. Nah, ketika Esther sudah bingung akan melakukan apa, dia memberitahukan kepada paman Mordekai supaya dia tidak gusar seperti itu. Tapi Mordekai merasa belum puas ya, dia ingin Ratu Esther bertindak untuk melindungi bangsanya. Kemudian Haman berkata, Ratu Esther, jangan kamu merasa tenang karena kamu menjadi seorang ratu. Kamu juga merupakan bangsa Yahudi, keturunan Israel seperti itu. Jadi posisimu juga terancam. Bertindaklah, berbuatlah sesuatu. Nah, hal itu menggugah hati Esther. Kemudian Esther mengirimkan pemberitahuan surat kepada pamannya Mordekai. Esther berkata, Paman, berdoalah untuk aku, berpuasalah untuk aku, mintalah seluruh bangsa kita untuk mendoakan aku selama 3 hari. Nah, ini keren nih, VVA Podcast Lover semuanya, ini keren. Esther, Mordekai, dan seluruh bangsa Yahudi berpuasa 3 hari, 3 malam. Itu keren ya. Mereka berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nah, di saat itu Ratu Esther bertindak.
di hari ketiga dia datang menghadap raja. Peraturan saat itu adalah jikalau seseorang menghadap raja dan raja tidak memintanya, raja akan marah. Ya, raja bisa membunuh orang yang menghadap tanpa diminta raja. Saat itu Esther sudah yakin ya, dia sudah berpuasa, dia sudah berdoa, dia sudah berkata kepada pamannya, kalau aku harus mati, matilah. Ya selesailah aku, seperti itu ya. Tapi kalau Tuhan menolong, Tuhan akan tolong. Nah, kemudian Esther datang menghadap raja. Nah, apa yang terjadi? Raja berkenan akan Ratu Esther. Raja mengulurkan tongkat emas dan berkata, Ratu Esther, apa yang kamu kehendaki aku lakukan? Setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Nah, lihat nih ya. Ketika anak Tuhan bertindak, lihat, Tuhan bekerja. Nah, ketika raja berkenan, Esther mengungkapkan keinginannya setelah mengundang raja dan Haman di pestanya. Nah, misalkan persingkat cerita ini. Ketika Ratu Esther meminta kemurahan hati raja, raja mengabulkan permintaan Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsanya. Esther menceritakan bangsa itu akan dimusnahkan. Dia menjadi sangat sedih. Dan raja marah. Siapa yang beritikat, siapa yang punya rencana jahat seperti itu? Ratu Esther menceritakan, itu adalah rencana Haman. Ya, Haman tidak tahu. Dia datang ke pestanya Ratu Esther dengan senang. Lalu, raja yang setelah mendengar ini, dia malamnya gelisah, dia tidak bisa tidur ya. Dia gelisah, dia tidak tahu kenapa dia gelisah. Kemudian dia teringat tiba-tiba kepada perbuatan Mordekai sebelumnya yang menolong dia. Ketika dia tidur, dia teringat, sebelumnya Mordekai itu menolong saya, ada yang ingin membunuh saya, tapi dia menolong saya. Ketika Haman datang, Mordekai bertanya, Haman, apa yang harus kulakukan kepada orang yang sudah menolong raja? Kepada orang yang patut ditinggikan raja, apa yang harus saya lakukan? Oh, Haman dengan senang berkata, dia pikir itu dia ya, karena memang raja sangat sayang juga kepada dia. Dia senang, dia berkata, raja berikan dia penghormatan, berikan kuda, berikan harta, segala macam seperti itu ya. Dia pikir untuk dia. Kemudian raja berkata, berikan semua yang kamu katakan itu kepada Mordekai. Haman terkejut ya, karena Haman itu sudah membuat tiang yang tinggi untuk memenggal kepala Mordekai. Tapi ternyata raja ingin berikan dia hadiah. Dia terkejut dan sedih. Dia pulang dan marah. Kemudian Ratu Esther memberitahukan kepada raja, Hamanlah yang berencana untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi. Raja menjadi sangat marah, ya. Kemudian orang memberitahu raja, Haman sudah membuat tiang yang untuk memenggal seorang di rumahnya. Langsung raja memutuskan, kalau begitu penggal kepala Haman. Nah, ini menarik ya. Ada orang yang ingin berencana jahat kepada Mordekai, tapi kebalikannya yang didapatnya adalah rencananya itu mengenai dirinya sendiri. Jadi, podcast PPA Lovers semuanya berada, dimanapun kalian berada, ingatlah, serahkanlah semua perbuatanmu, cita-citamu, harapanmu kepada Tuhan. Kalau untuk orang-orang yang tidak suka denganmu, kamu tidak usah pusing akan hal itu. Kamu kerjakan aja bagianmu. Dan Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Ya, lihatlah Esther, lihatlah Mordekai, betapa mereka tidak hanya memikirkan diri mereka ketika posisi mereka aman, tapi mereka memikirkan bangsanya. Nah, untuk anak PPA dan pendengar podcast dimanapun berada, marilah kita sebagai anak Tuhan, ketika posisi kita di bidang kita masing-masing sebagai apapun itu, mari kita mengingat kehidupan kita berdampak kepada orang lain, kepada anak-anak Tuhan lain. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka supaya Tuhan semakin menolong kita. Dan orang yang diberkati, dia akan memberkati, ya. Dan firman Tuhan berkata kepada Abraham, ketika orang memberkatimu Abraham, dia akan diberkati. Ketika orang mengutuk dan mencelakaimu, dia akan dikutuk dan celakai Tuhan. Jadi
Bersandarlah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya penolong kita. Oke, goodbye. Jangan lupa subscribe YouTube kita. Tuhan Yesus memberkati.